benar-benar disadarkan bahwa dia tidak pergi dinas, dia tidak pergi tugas, dia pergi untuk selama-lamanya dan dia tidak akan kembali. Karena memang recovery ini tidak mudah. Karena setiap orang di masa hidup manusia itu pasti akan ada momen kehilangan. Tuhan gak adil. Udah lengkap pakai jas dan pakai sarung tangan putih. Apa sih Tuhan dosa saya yang nggak bisa Tuhan ampuni? Kok kayaknya dihukum sebegini berat saya gitu loh. Baru-baru ini saya sempat dibuat heran dengan perubahan teman saya yang tiba-tiba berubah drastis, 180 derajat berubah. Dari yang biasanya periang, banyak bicara, tiba-tiba diam gitu ya, bicara seperlunya. Saya tanya kenapa kok perubahannya begitu drastis? Ternyata dia baru saja kehilangan orang yang sangat dikasihinya dalam hidupnya. Mungkin Anda juga pernah mengalami hal seperti itu. Atau mungkin Anda adalah orang yang mengalami hal yang sama. Anda sadari bahwa, saya kok berubah ya gitu. Ya, karena kita kehilangan orang yang sangat kita kasihi. Jadi kesimpulannya ternyata ketika kita terpisah dari orang yang kita kasihi, bukan hanya sekedar raga yang terpisah, tapi juga hati, perasaan itu ikut tereduksi semuanya, keambil sebagian ya. Jadi seakan-akan kayak nggak ada pegangan lagi gitu. Jadi ada istilah yang namanya derita emosi yang disebut dengan istilah duka cita yang begitu mendalam. Akhirnya membuat seorang menjadi berubah. Tidak seperti biasanya. Apalagi orang yang sangat dikasihinya meninggalkan dia ini adalah seorang yang tidak hanya begitu berarti. Tapi sebagai tempat sandaran hidupnya dan tempat dia berharap semasa dia hidup. Kita tidak pernah terlintas, kita tidak pernah terpikirkan kita akan mengalami seperti ini. Masih seperti tidak percaya kalau itu terjadi pada kami. Awalnya suami saya melaksanakan tugas di beberapa tempat ya sebagai prajurit. Pulang dari sana memang dia sudah mulai merasa tidak enak badan seperti masuk angin. Ada itu di rumah. Malam-malam itu dia sudah mulai batuk-batuk ya, kami pikir itu batuk biasa. Telepon teman yang dokter, rekomendasi obat yang harus diminum, kami beli itu, tapi beberapa hari tidak mereda, bahkan mulai demam. Gak apa-apa ya, kasih 2 itu aja dulu ya. Dan itu yang saya kemudian bawa ke dokter di rumah sakit, tapi ternyata semakin hari semakin drop. Ya memang kita sudah dengar-dengar dari medsos gitu ya, baik TV, bahwa sekarang lagi terjadi pandemi. Tapi kita merasa bahwa itu kejadian yang ada di luar negeri, tidak ada di Indonesia. Bahkan seminggu setelah suami dirawat itu, saya yang memaksa untuk dokter di rumah sakit untuk dia di swab. Saat itu karena memang awal-awal, jadi semua yang kita minta itu sepertinya susah untuk didapatkan. Saat itu, hari itu juga saya bilang saya mau minta di ronsen agar ketahuan dia ada apa, ada infeksi atau flek atau apa dalam paru-parunya. Bu Selvi, saya memanggil Ibu ke sini untuk memberitahukan hasil ronsen dari suami Ibu, di mana hasil ronsennya menyatakan bahwa di paru-paru suami Ibu memang ada flek putih. Dan ternyata ketakutan saya terjawab. Sehari setelah diperiksa di ronsen, benar di paru-paru suami saya itu ada flek-flek putih. Tidak perlu khawatir dulu Bu, kita akan berusaha dan melakukan yang terbaik untuk suami Ibu. Seminggu setelah di rumah sakit itu, baru kemudian suami saya dinyatakan positif COVID. Kakak, Adek, dengerin Bunda ya. Ketika suami saya dinyatakan positif COVID, dia diisolasi berbeda ruangan. Saya langsung amankan anak-anak untuk segera pulang. Jangan sampai mereka kena juga, tertular juga. Saya yang menunggu suami saya. Mereka, Adek jangan nakal ya Adek. Kakak jagain adiknya. Terus terang sebagai keluarga, memang karena suami saya yang bekerja, jadi ya sebagai tulang punggung keluarga, harapan kami kalau mau dibilang 100% itu ada di pundak suami.
Ketika dia diisolasi sendiri, dia memang ngedrop sekali. Dia ngedrop banget. Saya pun di ruangan yang berbeda, kami tetap kontak, tapi ada beberapa hal yang saya merasa saya kasihan. Saya harus berada di samping dia karena kesulitan untuk dia mau makan, dia mau minum. Tim dokter juga takut untuk dekat-dekat dengan dia, jadi sedikit lambat untuk penanganan ke suami saya. Saya minta sama tim dokter untuk lebih baik saya yang ada di situ, toh juga saya positif. Tapi pada saat saya disatukan dengan suami saya, yang harusnya saya membantu dia, saya juga ikut ngedrop karena saya juga udah mulai merasa yang tadinya saya tidak demam, saya udah mulai demam. Saya yang tadinya hanya berpikir sakit kepala biasa, saya sudah mulai pusing. Saya lihat kondisi suami saya ternyata lebih parah daripada yang saya bayangkan. Ayah ini sebetulnya sakit apa sih? Sesek banget. Saya langsung tunjukkan gelang supaya dia tahu bahwa kita ini pasien COVID. Yang tadinya kita hanya dengar di berita, sekarang kita yang jadi pasien COVID. Saya bilang, ayah sama bunda pasien COVID. Kita harus lalui ini sama-sama. Kita harus kuat lalui ini bersama-sama. Ingat, ada anak yang menunggu. Tapi sesek banget, Bun. Berdoa ya. Nyanyiin ayah ya, doain ayah. Sore kami dipindahkan dan sepanjang hari itu dia gelisah. Setiap 5 menit dia minta saya berdoa. Dia minta dipeluk, dia minta nyanyikan lagu rohani, dia minta berdoa terus, dia tanyakan apa yang ada dalam hati saya, pikiran saya, itu terus yang dia ulang-ulang. Dan di jam 6 itu yang saya sudah lihat dia ngedrop banget, saya udah melihat dia sudah semakin susah untuk bernapas. Saya berdoa di luar, saya menangis di luar, saya tidak mau lihat dia. Dia sempat manggil saya di luar, saat itu saya udah nggak mau lihat dia lagi. Saya meraung-raung di luar, dia berjuang di dalam, saya berteriak. Di luar saya menangis, saya dilihat di CCTV oleh tim dokter ya, perawat. Baru para perawat masuk, tim dokter masuk, itu pun lama karena mereka harus memakai APD. Dan mereka lihat bahwa suami saya mungkin juga memang sudah memerlukan pertolongan medis. Makanya begitu saya lihat dia semakin drop, saya nggak mampu lihat dia. Yang ada dalam benak saya, biarkan dalam ingatan saya itu, dia yang segar bugar ketika saya lepas dia. Saya tidak mau lihat dalam keadaan sekarat dan saya harus menyaksikan itu di depan saya sendiri gitu. Dia sempat manggil saya beberapa kali, bun gitu ya. Itu yang selalu terngiang-ngiang di kepala saya ingat persis. 2 jam setelah itu dokter melakukan pertolongan. Di jam 8 mereka keluar. Ibu, Bapak udah nggak ada. Kami sudah menolong, tapi Bapak udah nggak bisa ditolong. Yang lebih menyakitkan saya adalah ternyata memang apa yang ada di luar itu tidak boleh masuk ke dalam. Saya tanya, pemakamannya nanti dia akan dijemput? Tidak bisa, Bu. Kita tidak bisa melaksanakan pemakaman atau ibadah. Sama sekali tidak bisa ada yang ikut dalam pemakaman ini. Saya kaget. Saya bilang, kalau anak saya bagaimana? Anak pun nggak boleh, keluarga pun tidak diperbolehkan. Tidak boleh ada seorang pun dalam pemakaman itu. Di saat itu sebagai manusia saya ada pada titik terendah. Terpuruk dalam kesendirian, merasa benar-benar hanya aku dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain lagi yang bisa membantu kecuali Tuhan. Itu juga yang membuat saya mungkin tambah ngedrop juga. Akhirnya saya demam juga tinggi. Tapi ketika ada saat saya seperti dikuatkan, saya harus bangkit dari keterpurukan ini. Saya harus sehat dan saya harus mendampingi anak-anak saya. Itu yang seperti menguatkan saya untuk bangun, kuat, harus terima apapun yang terjadi. Saya memulai untuk memotivasi diri saya sendiri, melakukan hal-hal
yang bisa saya lakukan, apapun yang di ruangan itu, saya jalan, saya menyanyi, saya mengambil kesibukan-kesibukan, bahkan untuk menyapu. Sampai suster juga bilang, ibu itu pasien, bukan cleaning service. Iya betul, kami mengerti maksud ibu, tapi ibu kan lagi di rumah sakit, jadi tolong balik ke tempat. Tapi saya bilang, daripada saya hanya tidur, saya harus melakukan sesuatu untuk mengalihkan pikiran saya supaya saya nggak tambah ngedrop. Seminggu lebih saya masih di ruang isolasi itu, kemudian saya dinyatakan sudah negatif, bisa kembali ke rumah. Ternyata saya belum luput dari masa-masa sulit itu. Begitu pulang di rumah memang seperti tidak percaya. Dia biasa meninggalkan kami keluarga. Dia biasa bertugas dinas lama dalam jangka waktu yang panjang baru bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Tapi kita seperti baru benar-benar disadarkan bahwa dia tidak pergi dinas, dia tidak pergi tugas, dia pergi untuk selama-lamanya dan dia tidak akan kembali. Tidak bisa dipungkiri, itu membuat ya kami kalau dengan anak-anak akhirnya kita saling berangkulan, saling peluk. Udah harus tenang ya, udah tenang kok di alam sana. Kita bisa kok Bun lewatin ini semua. Kita harus kuat ya Bun, Bunda harus kuat. Kakak dan adik kuat kok. Makasih sayang. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita bisa lewati ini, kita bisa lewati ini Bun. Kita sama-sama bisa melewati ini. Saya yang dalam keterpurukan, saya dikuatkan dengan anak-anak. Bahkan saya yang harusnya menguatkan mereka, mereka malah yang menguatkan saya. Terus terang sebagai keluarga, kesulitan yang pertama-tama masalah finansial. Karena penghasilan dapatnya setengah. Sementara kebutuhan anak-anak tidak ada yang berubah. Aduh Tuhan, ini baru berapa bulan ke depan, belum ini berapa tahun ke depan Tuhan akan aku alami yang seperti ini. Ada saja cara Tuhan untuk mendatangkan berkat. Saya juga sekarang membuka online untuk terus bisa menafkahi anak-anak saya dan puji Tuhan, saya bersyukur melewati itu semua. Benar ya, cara Tuhan itu untuk memberkati kita. Kita nggak sangka gitu dari orang yang tidak kita kenal. Terus ada saat-saat di mana Tuhan, saya butuh ini. Saya butuh untuk bayar SPP anak saya. Saya nggak punya. Tapi ada cara Tuhan untuk datangkan orang. Tiba-tiba baju ada yang beli dengan melihat tayangan-tayangan yang ada di Facebook. Saya jual baju. Saya berpikir bahwa pencobaan yang saya alami berat. Tetapi diingatkan melalui firman Tuhan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Tuhan mau mengingatkan bahwa ketika saya secara pribadi menaruh pengharapan saya kepada suami saya, ternyata Tuhan bisa membalikkan semuanya itu. Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia yang punya kuasa. Dia bisa membolak-balikkan apa yang menjadi rencana dan rancangan saya. Dan itu sudah Tuhan buktikan. Saya sebagai manusia punya banyak rencana, tetapi pada akhirnya keputusan Tuhanlah yang terjadi. Tidak ada seorang pun yang bisa membantu kita, menolong kita selainnya Tuhan sendiri. Memang tidak mudah kalau kita bicara tentang kehilangan. Apalagi kita kehilangan orang yang sangat kita kasihi. Dan tempat di mana kita meletakkan segala-galanya, perasaan kita, harapan kita. Tetapi dari kisah nyata tadi pun juga Helena tidak kehilangan semuanya. Dia tidak kehilangan anak-anaknya. Dia tidak kehilangan pengharapannya. Dan kita percaya ya, yang kehilangan kan gak cuma sekedar ditinggal orang yang kita kasihi saja. Karena memang recovery ini tidak mudah. Tapi ada kehilangan yang lain nih. Karena hidup manusia long term sifatnya dan pasti akan ada bagian-bagian di mana titik kehilangan itu akan muncul. Nah, pertanyaannya berarti kita harus menemukan satu formulasi apa supaya ketika kita baru saja merasakan kehilangan yang satu ini, di dalam kehidupan kita mendatang kita pun juga siap menghadapi kehilangan berikutnya. Mama Hana, sudahlah. Tuhan gak adil. Iya, yang sabarlah kau ya. Nah pada saat saya keluar dari kamar,
Ternyata dia udah lengkap semua, udah lengkap pakai jas dan pakai sarung tangan putih gitu. Apa sih Tuhan dosa saya yang nggak bisa Tuhan ampuni? Kok kayaknya dihukum sebegini berat saya gitu loh? Kok segitu? Menurut saya itu kejam banget Tuhan itu sama saya gitu loh. Mereka memang menenangkan mama gitu, cuma aku masih apa sih ini kok mama kayak gini, sangat depresi, mukul papa sambil bilang bangun kau Pahana, bangun kau belum mati, cuma bisa teriak-teriak lah pas pengukurannya. Ya masih nggak terima gitu. Saya mempersiapkan diri saya untuk mati gitu. Saya mempersiapkan untuk mati karena suami saya meninggal mendadak, aku pun bisa meninggal mendadak entah besok. Ya itulah tertanam di pikiran saya karena saya lihat gak ada berartinya manusia itu pada saat itu tuh sedikit sampai tumpukan tanah itu. Kita lihat orang di jalan gitu, di sini orang nih pada kemana sih, ntar lu mau mati lah gitu. Jadi mati itulah terlalu di otak saya terbayang. Yo. Pak, ini 2 ya sama temen saya yang itu ya Pak. Oh, baiklah. Makasih ya Pak. Makasih ya Bu ya. Kalau sama Tuhan panggil aku kan tadi aku harus berbuat baik. Ya gitu, itu yang terkonsep di otak saya. Saya berusaha mencari apa sih sebenarnya manusia itu, bagaimana sih kalau manusia itu mati ya. Ada yang berhubungan dengan kematian gitu. Kalau udah disinggung kematian, kadang-kadang kita buka asal aja ada kematian, langsung saya beli itu. Bu Ruspida, apa kabar? Aduh, maaf ya, aku rada telat soalnya dari macet tadi. Jadi gimana untuk menolong ini? Gimana untuk mengangkat dia? Kalau dia mengandalkan pikirannya, apa saudaranya, apa-apa, dia tetap harus terpuruk. Gimana kabar anak-anak setelah tinggal Bapak? Ya anak-anak sih semenjak ditinggal Bapak ya kesepian sih. Saya juga kayak nggak tenang Bu kalau nggak ada Bapak. Ya, jangan terlalu bersedia, semangat terus ya. Tapi aku ada seminar. Sebentar ya, aku bawa brosurnya. Oh ini nih, brosurnya ini nanti kalau ini acara seminar membicarakan masalah kematian. Nanti kalau gitu misalnya ya? ada waktu, hubungin di sini aja. Oke. Kebetulan di pelatihan ini kan yang difokuskan untuk mengenai hidup kekal gitu kan. Jadi kehidup kekal itu ternyata apabila kita punya iman yang benar-benar mengakui, mengenal dan mengandalkan Yesus. Percaya saja sudah masuk surga. Nah, perbuatan baikku tadi apa? Ternyata itu ucapan syukur. Jadi malahan kesininya berusaha lagi lebih lagi untuk melakukan yang terbaik, tapi bukan lagi tadi untuk masuk surga itu gitu kan. Untuk masuk surga lagi ternyata hanya saya mau mengucapkan terima kasih saya kepada Yesus itu untuk yang sudah melayakkan aku untuk masuk surga. Di situ tahu selama ternyata saya salah konsep ya. Ternyata saya begitu berharga di mata Tuhan ya. Segitu mahalnya saya diperjuangkan dengan darahmu, dengan nyawamu. Di situ saya baru dapat gitu. Percobaan apapun yang diberikan Tuhan sebenarnya tidak tutup mata. Udahlah, mau kapanpun Tuhan panggil saya, udahlah surga sudah milik saya kok. Itu udah terkonsep di pikiran saya. Jadi nggak ada lagi takut mati, nggak lagi. Dulu waktu suami saya sudah meninggal, saya dihantui ketakutan dengan kebutuhan rumah tangga saya, dengan perjalanan hidup saya dengan anak-anak saya. Ternyata sampai hari ini Tuhan Yesus mencukupkan semua kebutuhan yang kami perlukan. Ya Tuhan Yesus itu sosok yang sangat penolong banget buat keluarga kami gitu. Segala keperluan, segala apapun dicukupkan Tuhan. Bersama Yesus ada sukacita yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Ada sukacita yang tidak bisa kita beli dengan apapun. Yesus sungguh dahsyat dan luar biasa. Hidup dalam duka yang berkepanjangan memang tidak mudah kalau kita bicara kehilangan ya. Setiap orang punya masa waktu masing-masing untuk bisa recovery, bisa mengerti kenapa dia harus mengalami kehilangan itu. Karena setiap orang di masa hidup manusia itu
itu pasti akan ada momen kehilangan. Entah kehilangan orang dikasihi, kehilangan pekerjaan, lalu kehilangan kekuatannya, kehilangan semangatnya. Ini semua adalah momen kehilangan. Tadi kita sampai di satu pertanyaan, kita harus menemukan formulasi untuk bisa mengatasi kehilangan ini. Cepat atau lambat, kita akan menghadapi momen-momen kehilangan. Yang harus kita temukan adalah kebenaran yang hakiki dan sejati. Di mana kebenarannya? Kebenarannya adalah ketika saya mengambil suatu tokoh Ayub dari satu kitab Ayub pasal 1 ayat 21, saya akan bacakan untuk sahabat. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sahabat, mungkin kita tidak sama seperti Ayub hidupnya. Tidak sekaya dia, anak kita tidak sebanyak dia. Mungkin hidup saya tidak sesaleh Ayub. Oke, tapi kita bisa belajar bagaimana tentang meresponi ketika sama seperti Ayub kehilangan harta bendanya, anak-anaknya, termasuk kehilangan rasa hormat dari istrinya sendiri. Ini hal yang sangat penting. Dan moment of truth adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dari kesaksian terakhir juga akhirnya muncul satu statement bahwa iya, manusia kalau udah dikubur ada artinya lagi nih. Yang berarti adalah bagaimana kita memastikan kehidupan yang masih berjalan ini. Dan semua itu datang daripada Tuhan. Terkadang kita suka merasa, ya sadar atau tidak, kita merasa layak untuk selalu dapat hal yang baik dalam hidup kita. Karena kita merasa kita sudah berbuat baik, kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan barangkali. Dan kita berjasa bagi kehidupan di sekeliling kita. Sehingga ketika kita kehilangan yang terbaik, kita langsung merasa juga berhak untuk menggugat Tuhan. Dan kita marah sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi sama saya? Kayaknya jangan saya dong. Ya kira-kira mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya yang harus terjadi adalah kalau Tuhan mengizinkan kebaikan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan kalau kita diizinkan Tuhan kehilangan sesuatu yang kita sangat cintai, kasih kita kepada Tuhan jangan ikut hilang juga. Iya kan? Sebagaimana Tuhan meletakkan kebaikan dalam hidup kita. Nah, kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan yang kita harapkan juga tidak boleh mengikut sertakan kasih kita kepada Tuhan juga hilang. Jangan ikut hilang juga. Saya tidak tahu apakah Anda saat ini sedang merasakan begitu rapuh. Karena Anda kehilangan harapan dan kehilangan menjadi tumpuan Anda. Tapi satu hal, Anda tidak boleh kehilangan kesempatan ini. Saya ingin mengajak Anda berdoa. Saya tidak peduli bagaimana caranya, tetapi saya peduli satu hal. Ini jangan sampai menjadi momen yang akhirnya terhilang begitu saja. Mari saudaraku. Anda menyaksikan program ini bukan kebetulan. Tuhan ingin memberikan satu titik terang dalam masa kegelapanmu. Yaitu datang kepada Tuhan dan temukanlah kebenaran ini di dalam doa. Saya akan berdoa bagi Anda. Letakkan tangan di dada, pejamkan mata, dan izinkan Tuhan menjamah hatimu saat ini. Izinkan Tuhan masuk dalam hatimu saat ini. Tuhan, Engkau menjamah hati setiap pemirsa yang saat ini sedang berdoa bersama dengan saya. Terpujilah Engkau karena begitu besar kasih-Mu akan manusia, sehingga Engkau rela harus kehilangan kemuliaan-Mu dari sorga turun ke dunia, dan mati buat manusia, dan bangkit mengalahkan maut, dan memberikan pengharapan agar kami semua manusia tidak kehilangan pengharapan ketika kita harus mengalami kehilangan dalam kehidupan kita. Tuhan, aku berdoa bagi mereka yang kehilangan orang dikasihinya, kehilangan pekerjaan, kehilangan sesuatu yang sangat berarti dalam hidup mereka. Saat ini juga ketika mereka mau membuka hati dan menerima kebenaran ini, bahwa sesungguhnya Engkaulah yang memberikan, Engkau juga yang berhak mengambilnya. Dan di atas semua kehidupan ini, Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Terpujilah Tuhan atas setiap mahakarya yang Kau buat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perkatakan hatimu sudah tidak lagi terluka. Engkau tidak lagi dalam kegelapan. Engkau tidak lagi dalam keterpurukan duka yang mendalam. Tapi engkau bangkit. Hari ini, saat ini juga engkau akan dijadikan sebagai pribadi yang baru. Engkau bangkit dari keterpurukanmu. Engkau mampu berjalan dan mulai saat ini kiranya engkau memiliki semangat yang baru. Karena Tuhan sudah menjadi titik terang dalam kehidupanmu.
yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat hidupmu yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, jadi ingat, jangan terfokus kepada rasa kehilangannya. Tetapi mari fokus di sekeliling kita nih ada yang masih kita miliki. Dan kita pun belum juga terhilang, berarti kita maksimalkan yang ada. Sama dengan maksimalkan saluran doa yang bisa Anda maksimalkan ketika Anda WA, tulis email, bahkan telepon langsung. Kapan? Setiap hari. 24 jam. Non-stop setiap hari saya katakan. Hubungi Sahabat 24. Nomornya ada di layar ini. Karena disitulah Anda akan selalu mendapatkan arahan bahwa setiap masalah, setiap momen kehilangan bukan berarti kehilangan segalanya, karena ada pengharapan yang juga tidak akan hilang. Jadi hubungi Sahabat 24. Terkadang di dalam hidup kita diperhadapkan pada ketakutan terbesar kita. Masalah datang silih berganti dan kita harus menghadapi semua itu seorang diri. Seolah setiap permasalahan tidak memiliki jalan keluar. Saat itulah Anda butuh dukungan untuk mendapatkan semangat baru. Sahabat 24 hadir untuk Anda 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kami ada untuk mendengarkan dan mendoakan setiap permasalahan Anda dengan sepenuh hati. Layaknya seorang sahabat, kami selalu siap melayani Anda. Hubungi kami di nomor berikut ini. Ya, sahabat solusi, senang sekali kalau kita bisa punya sahabat baru kan. Jadi tadi sahabat 24 jangan sampai hilang nomornya, Anda catat baik-baik. Anda bisa hubungi, tapi nanti setelah ini Anda langsung hubungi bisa. Tapi yang pasti saya berharap kita bisa ketemu lagi di solusi berikutnya. Jadi Anda juga harus catat, karena Anda kan pasti sibuk. Catat supaya Anda tidak lupa. Nah, supaya Anda nggak lupa juga bahwa ada website yang sangat menarik ketika Anda ketik www.jawaban.com. Nah, saya akan berikan contohnya seperti ini. Di sini ada apa aja sih? Di sini tuh ada berbagai macam menu pilihan yang bisa Anda cari. Ada jadwal tayangan solusi, kemudian juga ada program-program lain, termasuk juga renungan harian, termasuk juga ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi juga di sini mengenai Sahabat 24. Barangkali Anda sudah merasakan manfaatnya, Anda merasa bagaimana sangat diberkati dan dikuatkan, Anda pengen jadi berkat juga untuk teman-teman Anda dan keluarga Anda, tinggal klik di sini, Anda langsung terhubung di email, WhatsApp, dan juga call center. Dan yang pasti juga ada banyak sekali video-video kisah inspiratif yang sangat nyata menggambarkan bagaimana penyertaan Allah begitu sempurna untuk kehidupan yang percaya. Dan jangan lupa juga ikuti kami di sosial media kami, Facebook, Instagram, YouTube, dan semua yang ada. Yang pastinya mulai sekarang kita belajar satu hal ya, bahwa kebenaran yang harus ada dalam kehidupan kita adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Jadi apapun masalahnya, jelas di dalam Tuhan pasti ada solusi. Sampai jumpa, tetap semangat dan tetap sehat.